Nah, menurut saya bahwa Pastor Andi Simon ini adalah seorang hamba Tuhan yang mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Tidak mungkin dia bisa melakukan banyak hal tanpa pertolongan Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada video berikut ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan ulang tentang sebuah video yang saya tonton beberapa waktu terakhir ini, yaitu video yang diupload oleh seorang hamba Tuhan yang isinya adalah pernyataan bahwa pelayanan seorang hamba Tuhan lain yang lagi viral saat ini, yaitu Pastor Andi Simon, mengenai kolam penyembuhan. Dan isi daripada video itu mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon dalam pelayanannya adalah pelayanan kesesatan, atau dengan kata lain bahwa Pastor Andi Simon adalah seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan sesat. Nah, saudara-saudaraku, untuk lebih lengkapnya lagi, baiknya kita saksikan video cuplikan berikut ini. Saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM. Dan kali ini secara khusus kita akan membahas mengenai Pastor Andi Simon. Dan saya baru mendapat kesempatan ya untuk memberikan tanggapan kepada Pastor Andi Simon, di mana ada banyak sebetulnya dari tahun lalu yang meminta saya untuk memberikan tanggapan. Jadi saya sudah mengamati sudah cukup lama, dan sekarang saya akan khusus membahas satu topik saja ya, mengenai kolam kesembuhan yang dia baru buat, yang dia baru bikin ya. Jadi itu yang kita akan tanggapi saat ini. Nah, saudara, secara keseluruhan saya melihat Andi Simon ini, saya mengamati, saya observasi, saya dengarkan, maksud saya melihat 1-2 videonya, cara dia mengkampanyekan kesembuhan, ya, cara dia menyembuhkan. Saya sangat-sangat ragu kalau dia dipakai oleh Tuhan. Ini pernyataan yang sangat-sangat tegas dari saya. Saya sangat-sangat ragu kalau dia dipakai oleh Tuhan, ya. Dan khusus untuk topik malam hari ini mengenai kolam kesembuhan, saya berani pastikan itu bukan dari Tuhan. Nah, apa alasannya, saudara? Mari kita melihat Alkitab sekarang. Kesembuhan, ya, yang diadakan oleh Tuhan sendiri melalui para hamba Tuhan, ya, itu selalu tidak boleh menggunakan media tertentu ya sebagai sarana untuk menyalurkan kesembuhan. Nah, kalau pakai media air, pakai media jampi-jampi ya, atau katakanlah seperti pari aji ya. Ya, saya pari aji pakai minyak urapan, itu jelas-jelas tidak alkitabiah. Kalau pari aji sudah saya bahas ya. Ada sekitar 2 video yang membahas pari aji. Ya, saya katakan kesesatan minyak urapan pendeta Yesaya pari aji. Nah, kalau Pastor Andi Simon ini, saudara, itu baru bikin kolam kesembuhan, di mana orang yang masuk ke kolam itu, entah untuk dibaptis ya, entah masuk ke kolam itu akan mendapatkan kesembuhan ya. Nah, saudara-saudara, saya sama sekali tidak diyakinkan oleh apa yang dilakukan oleh Andi Simon ini agar saya boleh melihat apa yang dia kerjakan ini sebagai pekerjaan Tuhan. Jadi apakah ini pakai sarana air, kolam, sungai? Bilang kepada Andi Simon, Mbah Muriwali bilang itu bukan dari Tuhan dia itu.
Itu yang dia lakukan itu dari setan itu. Bilang kepada dia. Pendeta Muriwali yang membawa suara kenabian Tuhan. Bilang kepada Andi Simon. Yang dia lakukan itu dari setan. Sampai berjumpa di dalam live streaming saya yang akan datang. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sama-sama menyaksikan video cuplikan yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut mengenai Pastor Andi Simon. Nah, saudara, kita semuanya sudah mendengarkan apa isi video tersebut, dan jikalau saudara ingin menanggapinya, silakan tulis komentar saudara di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan santun dan penuh dengan kasih, agar setiap orang-orang yang membacanya atau setiap orang yang melihat video ini terberkati, saudara-saudaraku. Ya, jangan terpancing dengan perbuatan dosa dan juga kejahatan, sekalipun dengan tulisan dan juga catatan yang saudara akan catatkan di kolom komentar ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, menurut saya secara pribadi sebagai sesama hamba Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang mengupload video tersebut, menurut saya adalah kurang baik, karena setahu saya bahwa hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengaplikasikan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, tentunya orang-orang yang dipanggil Tuhan ini adalah orang-orang yang terhormat, yang sudah mengalami pemulihan dan juga mengalami pertobatan. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini sebaiknya juga harus dengan cara terhormat untuk menyampaikan keberatannya kepada hamba Tuhan lain yang mungkin tidak sepandang atau tidak sepaham dengan hamba Tuhan tersebut. Ada cara lain yang lebih elegan, ada cara lain yang lebih profesional, sehingga orang-orang yang melihat dan mendengar video uploadan itu akan merasa diberkati juga. Nah, menurut saya, saudaraku, apa yang disampaikan dan apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon dalam pelayanannya itu masih dalam koridor Alkitabiah. Karena apa yang dikerjakannya tentu tidak lepas dari tuntunan Tuhan di dalam imannya. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang menjadi Allah yang memberikan pelayanan ini menyertai setiap pelayanannya. Jadi saya percaya, saudaraku, bahwa apa yang dikerjakan oleh Pastor Andi Simon itu masih Alkitabiah. Nanti di belakang video ini saya akan memberikan ulasan sedikit tentang pelayanan Pastor Andi Simon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, saudaraku, ada baiknya kita saksikan dulu cuplikan video pelayanan dari Pastor Andi Simon. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan, pro dan kontra itu adalah hal yang sangat biasa. Saya teringat memang sejak awal pelayanan, sekitar tahun 2000, saudara-saudara, memang sudah pro dan kontra. Bahkan ada orang-orang yang di atas saya atau teman-teman saya waktu Bible School, sekolah Alkitab, ada yang menjuluki saya orangnya berlebihan, terlalu bersemangat, apalagi ya, berapi-api, nanti apinya bisa membakar diri sendiri, kira-kira gitu, saudara-saudara. Nah, hari ini pro dan kontra, semisalnya ketika
Berapa tahun yang lalu kita mulai pelayanan doa in Jesus name, itu pro dan kontra banget. Tapi hari ini saudara-saudara, puji syukur ya, menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Lalu kami ingat tahun lalu kami mulai pelayanan untuk doa air kesembuhan. Itu pro kontra banget. Tetapi sekali lagi, ini menolong banyak orang, mereka boleh mengalami kasih Tuhan. Dan doa in Jesus name, air biasa itu boleh menolong orang-orang sakit dan mereka menerima kesembuhannya. Nah sekarang saudara-saudara, kita lagi selesaikan namanya apa ya? Kolam baptisan, kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Ini pasti pro dan kontra. Bagi Pastor Andy pribadi, pro dan kontra itu adalah hal yang biasa, khususnya dalam pelayanan. Anda pun ketika mulai sebuah pekerjaan, merintis sebuah usaha, pasti ada tantangan. Tetapi kalau kita doakan, kita yakin itu datang dari yang baik, dari Tuhan, Tuhan yang memberkati. Pro dan kontra adalah hal yang biasa. Bagi Pastor Andy, yang penting adalah buahnya, ya. Nah, update terkini bagaimana finishing atau pembuatan kolam baptisan yang menjadi, kita kasih nama kolam Bethesda, keren kali ya. Kolam kesembuhan, amen. Jadi orang-orang yang turun di sana bukan hanya sekedar dia lahir baru, tetapi ada kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Apa dan bagaimana persiapan atau finishing kolam ini? Ikuti terus ya. Ini persiapannya ya, kita mosaik itu untuk nanti lantai dasarnya kolam tersebut, supaya yang masuk itu seperti kerinduan Pastor Andy, kita mau buat yang terbaik ya, supaya memang khusus mosaik itu untuk injakan di dalam kolam gitu. Nah ini di sini, wah keren banget di sini nanti. Saya sudah merasakan ada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang memberkati. Jadi bukan cuma sekedar orang-orang datang, baik minta doa, pelayanan, nanti bila sudah buka ya, doa kesembuhan, air doa kesembuhan, kolam kesembuhan, tetapi area tempat ini ada aliran kuasa Tuhan yang menyembuhkan, melepaskan, menyelamatkan, in Jesus name. Nah ini update terkini. Bapak Ibu mohon doa ya, supaya pastor juga sehat-sehat, kuat-kuat, dan dimampukan bisa menyelesaikan finishing kolam ini. Bapak Ibu tahulah masa pandemik ini banyak orang masa-masa yang hanya bertahan. Namun saya hidup karena percaya, dan saya imani, saya yakini apa yang saya percayai, kolam ini selesai in Jesus name. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon dalam pelayanannya, menurut saya itu masih dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Saya teringat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, tapi fokusnya ayat 1 sampai 3 saja. Dikatakan ayat 3 bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, Tuhan tidak membatasi cara kerja setiap hamba Tuhan sebenarnya. Jikalau hamba Tuhan itu dengar-dengaran dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap pelayanannya. Nah, tentunya apa yang dikerjakan oleh Pastor Andy Simon dalam pelayanannya tidak lepas daripada tuntunan Tuhan. Di ayat 3 ini tadi dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi
di ayat 3 tadi itu tentu menjadi landasan buat dia untuk melakukan banyak hal, tentu bukan untuk dirinya tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertanyaannya, apakah semudah itu dia melakukannya? Semua yang diperbuatnya berhasil? Tentu tidak, jikalau dia tidak melakukan persyaratan di ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang-orang yang tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi saya percaya, kalau saya boleh melihat, sekalipun saya tidak mengenal secara langsung Pastor Randy Simon, tetapi saya melihat buah-buahnya, dan saya melihat buah pelayanannya, saya melihat keluarganya semuanya mendukung pelayanannya, dan mereka semuanya ada dalam satu pelayanan yang kuat, dan mereka peduli dengan orang banyak, mereka disayangi oleh orang-orang di sekitarnya, mereka berbuat kasih kemana-mana, dan tidak ada noda dalam pelayanan mereka. Itu sebabnya banyak orang-orang juga turut mendoakan pelayanannya sehingga pelayanannya berhasil. Jadi menurut saya banyak hal lagi sebenarnya yang harus diceritakan, bahwa pelayanan Pastor Randy Simon ini adalah pelayanan yang berkenan di mata Tuhan dan masih dalam koridor Alkitabiah. Karena jikalau Tuhan sudah jatuh hati kepada seorang hamba Tuhan karena ketaatannya, karena ketulusannya mengasihi dan melayani Tuhan, maka Tuhan juga tidak pernah, bahkan tidak membatasi kuasanya. Janji Tuhan adalah menyertai sampai akhir zaman. Kata menyertai itu, apapun yang dikerjakan oleh hambanya, selagi itu untuk kemuliaan bagi tuannya, saya percaya maka tuannya itu akan memberkati pelayanan tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini dulu ulasan dan tanggapan kepada hamba Tuhan yang mengupload video yang ditujukan kepada Pastor Randy Simon. Kiranya berkat dan kasih anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya yang menonton video ini. Sampai jumpa. Shalom, Tuhan memberkati.